Pacur ya, Dik. Kamu sekarang kah? Ayo, Hadir hadir Yuk, 007. join. Cengengesan mulu kerjaannya. Lingga. moderator. Eh, Makanya sih. Lingga 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 lingga. Marah kok iku yo, Mas. Mik Lingga mohon dimatiin. Wis on mic. Akil Makarim iki piye Akil Makarim? Rizka Nugra Rohman. Hadir. Hadir Mas. Hadir hadir. Baik, saya mulai ya. Muhammad ini Saputra hadir sama Sofi Fuadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada yang terhormat Bapak Linhard Nur Rahmat, SPD MPD. Perkenalkan, saya Semakin Nisa dengan NIM dengan NIM 62114222020. Saya di sini sebagai moderator dan pemateri 1. Dan izinkan memperkenalkan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lingga Jaya Prayoga, NIM 017, saya sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Abdullah Makin Nuralisan, NIM 62114222021, pemateri 3. Baik, apa itu tantangan? Tantangan adalah situasi atau kondisi yang sulit atau memerlukan usaha ekstra untuk diatasi. Tantangan dapat muncul dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, teknologi, dan lain sebagainya. Tantangan dapat berupa hambatan atau kendala yang menghalangi pencapaian tujuan atau target yang telah ditentukan. Kemudian ada apa itu kendala? Kendala adalah rintangan atau hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan atau target yang telah ditetapkan. Kendala dapat muncul dalam berbagai bidang, seperti bisnis, pendidikan, teknologi. Kendala dapat berupa masalah teknis, kekurangan sumber daya, perubahan kebijakan, atau faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja atau hasil yang diterapkan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Lingga. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dan kendala manajemen olahraga di masa kini. Yang pertama ada terbatasnya sumber daya. Terbatasnya sumber daya ini merupakan sumber daya manusia atau SDM ya. Jadi dalam tantangan dan kendala manajemen olahraga itu
Sumber daya manusia sangat diperhatikan dalam hal ini untuk menunjang apa namanya eh, untuk menunjang olahraga biar semakin baik. Yang kedua ada kurangnya pendanaan. Pendanaan yang kurang juga bisa memengaruhi tantangan maupun kendala dalam manajemen olahraga. Seperti kurangnya dana sponsor atau dana dari internal juga. Yang ketiga ada persaingan yang semakin ketat. Persaingan yang semakin ketat itu terjadi jika misalnya klub antara satu dengan yang lain itu berkompetisi. Jadi apabila klub itu mengalami penurunan, maka bisa menjadi tantangan dan kendala juga dalam manajemen olahraga ini. Yang keempat ada perubahan perilaku konsumen. Nah, perubahan perilaku konsumen ini juga bisa diakibatkan dari berita, contohnya di media sosial yang membuat berita hoax misalnya, itu juga bisa menjadi tantangan dan kendala manajemen olahraga. Terus yang kelima ada kemajuan teknologi. Dalam kemajuan teknologi ini tantangan manajemennya tentang pengembangan fasilitas olahraga. Jika fasilitas olahraganya baik juga akan menunjang klub tersebut agar semakin baik di khalayak ramai. Harus disable. Maaf ya, ada kendala. Selanjutnya kita akan melanjutkan yaitu solusi untuk mengatasi tantangan dan kendala manajemen olahraga di masa kini. Yang pertama itu ada kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Dalam kolaborasi ini, pemangku kepentingan itu dapat memberikan dukungan atau support finansial maupun sumber daya manusia dan dukungan lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Yang kedua ada strategi pendanaan yang inovatif. Dalam strategi pendanaan yang inovatif ini kita harus bisa merancang atau memplanning suatu misalnya proposal agar kegiatan atau acara tersebut tuh berjalan dengan lancar dan baik serta efisien juga. Yang ketiga ada memanfaatkan teknologi. Dalam pemanfaatan teknologi ini seperti contohnya sosial media juga dapat membantu atau mengatasi solusi dalam tantangan dan dalam manajemen olahraga pada masa kini. Dan yang terakhir ada mengembangkan strategi pemasaran baru. Strategi pemasaran baru ini bergantung pada konsumen atau perilaku konsumen. Dalam strategi pemasaran baru ini juga mencakup di bidang promosi seperti halnya sosial media dan lain-lain. Dan yang selanjutnya
tantangan dan kendala manajemen olahraga di masa depan. Nah, yang pertama ini ada keberlanjutan. Dalam sebuah manajemen olahraga, keberlanjutan itu sangatlah penting karena dapat menunjang manajemen olahraga yang baik agar klub itu atau suatu organisasi itu jadi lebih baik dalam berlanjutannya. Yang kedua ada globalisasi. Globalisasi itu mempengaruhi manajemen olahraga di masa depan. Contohnya dengan pengembangan fasilitas olahraga. Dalam fasilitas olahraga ini, tantangan dan kendala manajemen olahraga di masa depan sangat diperlukan. Yang ketiga ada perubahan demografi. Perubahan demografi juga menjadi tantangan di masa depan karena mempengaruhi minat dan kebutuhan konsumen terhadap olahraga. Yang keempat ada kekhawatiran kesehatan dan keselamatan. Dalam sebuah klub itu pasti ada atlet atau pemain yang dikhawatirkan akan kesehatannya jika mengalami cedera, sehingga pada masa depan manajemen olahraga pada klub tersebut itu bisa turun ya. Yang kelima ada masalah politik dan sosial. Pada masalah politik dan sosial ini menjadi tantangan bagi manajemen olahraga di masa depan karena dapat mempengaruhi pengembangan dalam berolahraga seperti halnya berita maupun yang lain. Yang seterusnya akan dibacakan oleh Akil Makarim, pemateri ketiga. Silakan. Ya, saya di slide selanjutnya Mas Yoga. Dan yang selanjutnya, materi selanjutnya adalah solusi untuk mengatasi tantangan dan kendala manajemen olahraga di kendala manajemen mohon Mas Liga yang benar ya. Dan materi selanjutnya yang saya bacakan adalah solusi untuk mengatasi tantangan dan kendala manajemen olahraga di masa depan. Yang pertama adalah praktik yang berkelanjutan. Itu bermaksud guna menunjang atlet untuk senantiasa berkembang ke depannya. Yang kedua adalah kemitraan internasional. Sekarang banyak elemen-elemen yang ada di Indonesia telah bekerjasama dengan elemen-elemen dari luar negeri untuk saling saling bertukar atlet ataupun mengirimkan atlet dari Indonesia ke luar negeri guna untuk keperbaikan atlet Indonesia untuk kedepannya. Yang ketiga adalah inisiatif keberagaman dan inklusi. Dan selanjutnya adalah regulasi kesehatan dan keselamatan. Yang mana regulasi kesehatan dan keselamatan ini telah ada undang-undangnya di Indonesia dan mencakup seluruh kesehatan dan keselamatan atlet itu sendiri. Yang terakhir adalah program tanggung jawab sosial, yang mana pemerintah harus selalu mendukung acara-acara olahraga dan mendukung selalu atlet-atlet yang berkecimpung di dalamnya. Dan yang selanjutnya akan dibacakan Mas Linda. Halo Mas Linda.
Nampaknya miskom ya teman-teman. Materi masih saya bacakan. Aduh. Yang selanjutnya adalah reformasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas kompetensi sumber daya manusia atau SDM. Reformasi pendidikan diperlukan untuk menghasilkan SDM yang kompeten dan berdaya. Dalam konteks manajemen olahraga, reformasi pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam manajemen olahraga, seperti pelatih, manajer, dan staf lainnya. Kesimpulan materi kelompok saya pada pagi hari ini adalah bahwa manajemen olahraga perlu mencari solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan dan kendala yang dihadapi di masa kini dan masa depan. Solusinya yaitu dapat dilakukan antara lain adalah melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, strategi pendanaan yang inovatif, dan manfaatkan teknologi, serta pengembangan strategi pemasaran. Selain itu, manajemen olahraga juga perlu melakukan reformasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas kompetensi sumber daya manusia. Dengan begitu, manajemen olahraga perlu melakukan perubahan dalam diri individu, tim kerja, dan organisasi serta mengelola, manage, mengkoordinasi, menumbuhkan pola struktural, internal, dan eksternal, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Mbak Hasna bisa dibantu untuk pertanyaan? Oke, itu cukup dari pemaparan dari kelompok kami. Kami membuka 2 pertanyaan. Silakan bagi yang mau bertanya. Izin bertanya. Gerakan, nama saya Martin Dika Sabil dengan di belakang 033. Saya ingin bertanya mengenai apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh manajemen olahraga untuk tetap relevan dan sukses di masa depan. Terima kasih. Izin bertanya. Izin bertanya. Silakan. Nama saya Fajar Ramadan, NIM 025. Apa dampak dari teknologi terbaru dalam manajemen olahraga? Terima kasih. Baik, kasih waktu kami untuk mendiskusikan. Saya akan menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rama. Apa dampak dari teknologi terbaru dalam manajemen olahraga? Teknologi terbaru telah mempengaruhi beberapa aspek dalam manajemen olahraga, termasuk analisis data untuk meningkatkan kinerja atlet. Pengalaman penonton yang ditingkatkan melalui platform digital dan pembangunan strategi pemasaran yang lebih canggih untuk menjangkau audiens global. Bagaimana dengan Rama? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah. Terima kasih. Kemudian Saya akan menjawab pertanyaan dari Amar, yaitu tadi soalnya apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh manajemen olahraga untuk tetap relevan
dan sukses di masa depan. Untuk tetap relevan atau sukses di masa depan itu kita harus menginvestasikan inovasi teknologi, memprioritaskan pengalaman karena pengalaman itu guru yang terbaik ya, serta juga memperkuat strategi pemasaran dan branding, dan tidak lupa mempertimbangkan dampak lingkungan dalam penyelenggaraan acara olahraga. Selain itu, dalam manajemen olahraga ini juga perlu terus memantau tren atau yang hot di zaman now, berguna untuk beradaptasi di masa yang akan datang. Apakah sudah terjawab pertanyaan saya, Mas Amar? Baik, cukup terjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, mungkin pemateri dari kelompok kami saya cukupkan. Maaf, saya selaku moderator meminta maaf jika ada kendala atau masalah selama berjalannya Zoom. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.